Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, saya Ismi Nuria dari Manajemen UNER tahun 2019, NIM belakang 175. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan di submateri Problem Solving and Decision Making dan analisis kasusnya di Amazon. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi ini sebelum kita menganalisis kasusnya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu materi dari Problem Solving and Decision Making. Apa sih Problem Solving and Decision Making dan bagaimana sih Problem Solving and Decision Making di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan? Problem solving merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dari permasalahan tersebut. Sedangkan decision making yaitu merupakan kemampuan untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif solusi yang ada. Problem solving memiliki interpretasi dan juga diagnosis masalah yang mencakup implementasi lanjutan dari solusi tersebut. Sedangkan decision making yaitu merupakan bagian dari problem solving yang berfokus terhadap pemilihan alternatif. Berikut merupakan langkah-langkah problem solving dan decision making. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah. Identifikasi dan diagnosis masalah digunakan untuk mengetahui permasalahan apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan ini. Dan yang kedua ada mengembangkan alternatif kreatif. Semakin banyak alternatif kreatif yang ada, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa solusi ini tuh dapat tercapai dengan maksimal. Yang ketiga ada mengevaluasi solusi alternatif. Solusi alternatif akan dievaluasi dengan karakteristik internal dan eksternal perusahaan. Setelah itu, step keempat ada memilih salah satu alternatif solusi. Alternatif solusi dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan perusahaan. Mana sih yang paling sesuai dan paling bisa diterapkan di perusahaan kita. Selanjutnya ada menerapkan keputusan tersebut. Alternatif tersebut akan diterapkan ke dalam proses bisnis perusahaan. Dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan kontrol yang dilakukan untuk memastikan apakah solusi yang kita buat ini telah sesuai dengan permasalahan perusahaan kita, apakah sudah menjawab atau belum. Apabila belum, kita bisa kembali ke step 5, yakni pada proses implementasinya. Mungkin implementasi kita salah, mungkin ada human error atau bencana yang membuat implementasi dari solusi kita ini tidak dapat berjalan dengan maksimal. Kita apabila dalam step ini belum dapat menemukan solusi yang menjawab, kita bisa kembali ke step 2. Mungkin permasalahannya itu kita salah dalam memilih alternatif solusi. Alternatif solusi kita ini nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kita bisa pilih alternatif solusi yang lain. Apabila dalam step ini juga belum menemukan solusi yang belum menjawab permasalahan perusahaan kita, mungkin permasalahannya bukan di situ, tapi di step 1, yakni kita salah dalam mendefinisikan masalah. Karena apabila salah dalam mendefinisikan masalah, tentu solusi yang kita buat ini tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya ada the 4 C's problem solving yang terdiri dari communication, kolaboratif, critical thinking, dan juga creativity. Communication merupakan kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dan gagasan secara efektif. Dalam pemecahan masalah, kemampuan ini penting untuk dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di perusahaan dan solusi yang harus kita lakukan Yang selanjutnya ada kolaboratif, yaitu merupakan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan tim yang beragam dan fleksibel. Tidak menutup kemungkinan kita dalam problem solving ini dituntut untuk bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal dari perusahaan. Selanjutnya ada critical thinking, yakni kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen,
klaim, dan keyakinan. Semakin baik kemampuan analisis yang kita punya, semakin matang dan berbobot pula solusi yang kita buat. Terakhir ada creativity, adalah kemampuan untuk memasukkan ide kreatif ke dalam solusi permasalahan yang kita buat. Gabungan antara critical thinking dan creativity akan menghasilkan solusi baru yang inovatif dan memberikan dampak signifikan bagi perusahaan kita. Analisis kasus dari problem solving dan decision making di perusahaan Amazon. Di sini saya mengutip dari sebuah video yang diupload oleh CNBC berjudul How Amazon Didn't Work. Amazon.com Inc. merupakan perusahaan online retailer terkemuka yang berbasis di Seattle, Washington, di mana perusahaan ini menjual berbagai macam produk kebutuhan konsumen, mulai dari grocery, pakaian, hingga entertainment. Amazon.com menawarkan layanan personalisasi belanja, pembayaran kartu kredit via aplikasi atau website, dan pengiriman barang baik melalui kurir resmi Amazon maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Amazon juga menawarkan cloud platform yang beroperasi secara global. Sebagai e-commerce yang paling banyak digunakan di Amerika, Amazon menghadapi permasalahan terkait dengan return barang. Mengutip analisis dari Forrester Research yang dimuat oleh CNBC, diperkirakan terdapat 25% barang dikembalikan di Amerika Serikat pada tahun 2019 atau setara dengan 207 miliar. Dan Amazon sebagai e-commerce yang paling banyak digunakan di sana menanggung setengah dari nilai tersebut. Tentu nilainya sangat fantastis. Kita pelajari dulu nih, seperti apa sih proses return Amazon itu sebelum dilakukan pendesainer ulang. Return Amazon dulunya melibatkan 4 pihak, yakni ada konsumen, kurir, Amazon, dan juga penjual, di mana konsumen harus mempacking dan memberi label pada produk yang mau mereka kembalikan. Kurir lalu datang ke rumah konsumen untuk mengambil barang tersebut dan mengumpulkannya di gudang Amazon. Di gudang Amazon inilah produk akan disortir. Apabila produk tersebut dijual Amazon, produk tersebut akan tetap di gudang, dan apabila dijual oleh pihak ketiga akan dikembalikan ke penjual tersebut. Proses return ini ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain biaya yang besar karena membutuhkan pergudangan untuk menyimpan barang dan menambah gaji para kurir yang harus bekerja ekstra. Selanjutnya menimbulkan tindakan curang para konsumen. Banyak ditemukan kasus di mana konsumen itu mengembalikan barang yang kotor, tidak sesuai, dan rusak akibat kesalahan mereka pribadi. Selanjutnya ada menambah sampah kardus. Ini dikarenakan setiap konsumen itu melakukan packing sendiri-sendiri, sehingga banyak ditemukan sampah kardus yang berceceran. Selanjutnya beban kerja kurir bertambah karena harus bekerja 2 kali dalam mengirim kembali barang ke gudang Amazon. Kurang praktis bagi konsumen. Tidak semua konsumen mempunyai banyak waktu untuk melakukan packing dan pelabelan sendiri. Amazon telah menemukan solusi untuk permasalahan ini. Berikut merupakan analisis langkah-langkah problem solving dan decision making yang dilakukan Amazon. Yang pertama ada identifikasi masalah, yakni tidak efektif dan efisiennya proses return Amazon. Yang kedua ada alternatif solusi. Amazon dapat memutuskan untuk menghentikan layanan return atau mencari solusi lain dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, ketiga ada evaluasi alternatif. Amazon dapat mengevaluasi alternatif solusi yang paling menguntungkan bagi konsumen dan Amazon sendiri. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan, seperti tren return yang meningkat,
Dan apabila return ini dihentikan, tentunya banyak konsumen Amazon yang berpindah ke e-commerce lain. Keempat, ada alternatif terpilih. Amazon memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini akan melakukan beberapa proses return yang sebelumnya dilakukan oleh konsumen. Kelima, implementasi. Amazon memutuskan untuk bekerja sama dengan Kohl's dan toko resmi Amazon sebagai pihak ketiga dalam proses return, di mana konsumen hanya perlu untuk membawa produk yang akan ditukar ke store terdekat dan pihak store lah yang akan melakukan pelabelan dan packing dari barang tersebut. Keenam, evaluasi dan kontrol. Amazon terus melakukan evaluasi dan kontrol untuk dapat memberikan pengalaman return yang terbaik bagi para konsumennya. Selanjutnya ada analisis versus Amazon. Yang pertama ada communication. Amazon bersama dengan Kohl's melakukan komunikasi cara return terbaru terhadap para konsumennya. Mereka memasang informasi di aplikasi, website, sosial media, dan banner di depan store untuk memberitahu para konsumennya. Yang kedua ada kolaboratif. Ini terdapat dalam kerjasama antara Amazon dengan berbagai pihak dalam proses return. Pihak tersebut adalah pihak eksternal dan internal. Antara lain, pihak yang bekerja sama ada Kohl's dan Amazon Store sebagai pihak penerima barang, serta UPS dan kurir resmi Amazon sebagai pengirim barang. Ketiga ada critical thinking, yakni proses return baru ini menjawab semua permasalahan return yang sebelumnya terjadi di Amazon, seperti biaya yang besar, sampah kardus yang bertumpuk, ketidakefektifan, dan lain-lain. Yang keempat ada creativity. Proses return baru ini selain efektif dan efisien, juga menarik konsumen baru loh untuk membeli produk Amazon maupun produk Kohl's. Ini dikarenakan adanya kerjasama berupa potongan harga ketika melakukan proses return melalui Kohl's. Kesimpulannya, keputusan Amazon untuk merubah sistem return dengan bekerja sama bersama pihak ketiga merupakan contoh problem solving dan decision making yang sukses. Perubahan tidak hanya menjawab permasalahan yang sebelumnya terjadi dalam proses return Amazon, tetapi juga menambah keuntungan bukan hanya bagi Amazon nih, tetapi juga mitranya. Ini dibuktikan dengan ROI Kohl's yang meningkat setelah bekerja sama dengan Amazon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.